Chapter 56 Tantangan Sraing. Huan Kai yang membuat kuda-kuda awalnya melesat dengan kecepatan penuh dan melewati Raja Kera Emas dalam sekejap. Tubuhnya hanya meninggalkan jejak kabur hitam setelah ia tiba di belakang Raja Kera Emas. Semua murid tingkat Xiantian membeku di tempat menatap teknik super cepat itu. Dan beberapa dari anggota klan kuat tentu mengenal dengan jelas teknik berperang Huan Kai. Itu adalah teknik pedang klan Huan yang sering disebut sebagai teknik berpedang gaya bayangan. Jres. Kepala Raja Kera Emas terpisah dari lehernya dalam sekejap dan menyemprotkan banyak darah. Bluk. Tubuh Raja Kera Emas terjatuh dan terbaring di atas permukaan tanah. Huan Kai tersenyum kecil. Ia memang menggunakan banyak ki dalam serangan sebelumnya tetapi hasilnya memang memuaskan. Telah mengibaskan pedangnya untuk membuang jejak darah yang menempel pedangnya. Tentu ia akan sangat menyayangi pedang itu karena itu adalah benda pertama yang diberi oleh Lin Yan kepadanya. Itu teknik berpedang gaya bayangan. Siapa dia? Seharusnya tidak ada lagi yang menggunakan teknik itu semenjak klan Huan musnah. Ye Kuan sedikit bergetar melihatnya. Tentu ia tahu betapa kuatnya klan Huan yang bertempur habis-habisan melawan salah satu klan terkuat di kerajaan bintang walaupun mereka akhirnya kalah secara tragis. Bahkan Yizong yang saat ini sedang mengalami cedera pun mau tak mau sedikit takut. Para anggota klan Huan sangat terkenal dengan gaya membunuh dengan satu tebasan pedang. Dan sebagian besar dari anggota klan Huan memiliki profesi menjadi pembunuh bayaran. Semua anggota klan besar tidak akan pernah lupa pada klan Huan yang menjadi salah satu klan teratas di kerajaan bintang. Huan Kai berbalik dan menatap ke arah Ye Kuan. Tatapan datar itu membuat Ye Kuan gemetaran karena takut dibunuh. Sebab banyak rumor yang mengatakan bahwa anggota klan Huan memiliki temperamen yang buruk. Itulah awal mula perang dua klan yang berakhir dengan hancurnya klan Huan. Oh, teknik itu sungguh luar biasa kakak. Lin Yan yang sudah menyimpan tombaknya berseru sambil bertepuk tangan. Kakak. Yizong pucat seketika karena ia pernah mencoba menindas Lin Yan. Bahkan Meng yang mendengar itu mau tak mau ketakutan juga. Tetapi beberapa dari murid tingkat Xiantian tidak takut sama sekali. Mereka tahu bahwa Huan Kai kuat. Tetapi, walaupun begitu, pasti tidak akan mampu menghadapi semua kultivator yang ada di tempat itu. Mendengar Lin Yan berseru ke arahnya dan memujinya, Huan Kai langsung tersenyum manis seperti bidadari turun dari surga. Citra sebagai seorang pembunuh yang baru saja ia tampilkan telah lenyap sepenuhnya. Karena kakak adalah yang membunuhnya, tampaknya kita yang akan membawa mayat Raja Kera Emas ini. Lin Yan tersenyum lebar sambil berjalan ke arah mayat Raja Kera Emas untuk memanen hadiah utama. Berhenti. Suara seseorang terdengar dan menghentikan Lin Yan. Ada apa? Tanya Lin Yan saat menatap ke arah murid tingkat Xiantian yang memiliki banyak darah lengket di seluruh tubuhnya walaupun dia hanya mengalami sedikit luka. Apa kau pikir bisa mengambilnya sesuka hatimu? Jadi apa harga dari usaha kami selama ini? Apa artinya pengorbanan semua dari mereka yang tewas? Kau bahkan baru bergabung dengan pertarungan. Tetapi kau sangat serakah dan ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Ucap murid tingkat Xiantian tersebut dengan nada dingin.
Lalu apa? Kakakkulah yang menghabisinya. Tentu itu adalah hadiah bagi kami. Ucap Lin Yan acuh tak acuh. Jangan sombong bocah. Apa kau pikir kau bisa berbuat sesuka hatimu? Apa kau yakin ingin melawan kami semua? Meng Yang berteriak keras ke arah Lin Yan. La tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk memprovokasi semua orang agar menyerang Lin Yan. Menyerahlah. Kau tidak mungkin menghadapi puluhan murid tingkat Xiantian dan ratusan murid tingkat Haotian. Yizong berkata dengan nada dingin juga. Lin Yan menatap ke arah Yizong dengan seksama lalu kepada murid yang menghentikannya sebelumnya. La menaikkan sudut bibirnya sedikit. Lalu tatapannya berputar ke arah Meng Yang. Lalu, kakak, bunuh mereka berdua terlebih dahulu. Ucap Lin Yan tanpa peduli sama sekali. La berjalan perlahan ke arah mayat Raja Kera Emas untuk mengambil piala. Apakah ia takut? Tentu saja tidak. La tidak akan gentar di hadapan semua murid yang berada di sana walaupun mereka hanya berdua. Huan Kai menyeringai saat mendengar kata-kata Lin Yan. Di sisi lain, Meng Yang pucat pasi seperti pantat ayam. La tidak menyangka bahwa Lin Yan menyuruh pembunuh itu membunuhnya. Zep. Huan Kai melesat dengan kecepatan penuhnya dan tiba di depan Meng Yang seperti bayangan. Kau pasti mencoba memprovokasi semua murid agar menyerang Yaner bukan? Tetapi kau melakukan kesalahan fatal. Kami sama sekali tidak takut dengan semua jumlah kalian. Ucap Huan Kai yang tiba di jarak 3 meter dari Meng Yang yang sedang menggendong Meng Song. Kau. Meng Yang ketakutan dan perlahan mundur. Gaya pedang Huan. Kilat malam. Sraing. Tebasan super cepat langsung Huan Kai ayunkan. Itu tidak terlihat sama sekali dan Meng Yang membeku di tempat. Srak. Meng Song terjatuh dari pelukannya lalu kepala Meng Yang terpenggal seketika. Huan Kai hanya memasang wajah datar saat membunuh Meng Yang. Ia sama sekali tidak takut akan konsekuensi membunuh semua anggota klan besar. La pun menusuk jantung Meng Song kemudian yang saat ini tidak sadarkan diri. Lin Yan terhenti di depan mayat Raja Kera Emas sambil melihat sekelilingnya. Apakah ada yang keberatan? Jika ada, maka datanglah kemari. Rebut mayat ini secara paksa. Tetapi siapapun yang mendekat, kalian harus siap mempertaruhkan nyawa. Saat kata-kata itu terucap, senyum ganas terpancar di wajah Lin Yan. La tampak seperti predator yang menunggu mangsanya. Yizong dan Ye Quan menelan ludah mereka saat merasakan aura intimidasi dan haus darah yang sangat pekat terpancar dari tubuh Lin Yan. Semua murid tingkat Xiantian memiliki mata merah karena sangat marah. Jika mereka bergabung, tentu kesempatan menang lebih besar. Tetapi tidak ada yang mau memulai karena tidak mau kehilangan nyawa. Lin Yan menunggu selama hampir 10 detik. Karena tidak ada yang bergerak, ia tidak sopan sama sekali dan langsung menyimpan mayat Raja Kera Emas. Baiklah. Karena aku akan berbaik hati kepada kalian. Kalian bisa memperebutkan mayat Raja Kera Emas yang satu lagi. Ucap Lin Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Semua murid di tempat ini ingin menyemburkan seteguk darah karena sangat marah. Huan Kai terkikik mendengar kata-kata Lin Yan. Lalu tatapannya tertuju pada murid yang menghentikan Lin Yan pertama. Jika aku tidak salah, kau berasal dari klan Si bukan?
Tanya Huan Kai dengan senyum kecil tetapi haus darah terpancar dari tubuhnya. Anggota klan Si tersebut menelan ludahnya. Ia mengingat satu fakta bahwa ia menggunakan token klan Si di pinggangnya. Para murid Xiantian lainnya menatap ke arah anggota klan Si dengan wajah terkejut karena mereka baru menyadari satu fakta penting. Klan Huan binasa di tangan klan Si. Chapter 57 Kembali ke Sekte. Suasana hening seketika. Semua tatapan murid di tempat itu tertuju pada anggota klan Si yang selamat dalam pertarungan. Lin Yan menatap ke arah anggota klan Si dengan tatapan dingin tiba-tiba. Ia tentu sudah mengetahui sejarah klan Huan yang musnah. Aku tidak menyangka bahwa salah satu anggota klan Si akan berada di tempat ini. Bagaimana kau ingin mati? Tanya Lin Yan sedikit dingin saat mengeluarkan tombak Raja Langit. La tentu sudah membuat rencana di masa depan untuk berurusan dengan klan Si. Mata anggota klan Si menjadi dingin mendengar kata-kata Lin Yan. Ia tentu paham bahwa posisinya saat ini sedang terpojok. La juga tidak menyangka bahwa wanita kuat yang bersama Lin Yan berasal dari klan Huan. Awalnya ia berpikir bahwa seseorang berhasil menguasai teknik berpedang gaya bayangan dari klan Huan. Tetapi ia sangat salah karena wanita berasal dari klan Huan itu sendiri. Membunuhku. Apa kau yakin? Semua murid di sini pasti akan mengetahui siapa yang membunuhku dan anggota klan Huan itu tidak akan pernah aman karena akan diburu oleh klan Si. Apa kau pikir bisa membungkam semua murid yang ada di sini? Anggota klan Si hanya bisa mengancam untuk menyelamatkan hidupnya saat melihat Lin Yan terus berjalan ke arahnya. Lin Yan berhenti di tempat sejenak yang membuat anggota klan Si merasa rencananya berhasil. Klan Si, apakah kau pikir kami akan takut? Aku ingin melihat bagaimana cara klan Si berurusan dengan kami. Balas Lin Yan dengan wajah datar. Zep. Setelah itu Lin Yan langsung melesat ke arah anggota klan Si dengan kecepatan penuhnya. Anggota klan Si terkejut bahwa Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan identitasnya dan permusuhan antara klan Si dan klan Huan. Sialan. Aku akan membunuhmu. Teriak anggota klan Si sambil mengayunkan pedang di tangan kanannya ke arah Lin Yan. Melihat tebasan mengarah kepadanya, Lin Yan mengangkat tombaknya ke arah samping lalu mengayunkannya ke arah tebasan pedang anggota klan Si. Prang. Karena berat tombak Lin Yan, pedang anggota klan Si langsung terpental menjauh. Lin Yan membuat cakar di lengan kirinya lalu mengayunkannya sekuat tenaga ke arah anggota klan Si. Ia tentu tidak akan mengampuninya karena sedari awal sudah bertekad untuk memudahkan klan Si dari kerajaan bintang. Cakar pemotong bumi. Sraing. Anggota klan Si melebarkan matanya saat melihat 5 bilah ki melesat ke arahnya. La tidak mungkin menghindar karena jarak mereka hanya sekitar 2 meter. Srak. Jres. Jejak garis muncul seketika di belakang anggota klan Si saat anggota klan Si tersebut terbelah karena menerima teknik Lin Yan secara langsung. Bahkan salah satu Raja Kera Emas tidak mampu bertahan melawan teknik itu apalagi untuk seorang manusia yang lebih lemah dari Raja Kera Emas dari segi kekuatan dan daya tahan tubuh. Para murid di tempat itu membeku di tempat karena tidak menyangka bahwa Lin Yan akan membunuh murid yang berasal dari klan besar tanpa berpikir 2 kali di depan umum seperti itu. Anak ini sudah gila. Batin Yizong dan Ye Kuan bersamaan.
Sementara itu, Huan Kai memasang wajah hangat saat menatap Lin Yan. Telah semakin menyayangi Lin Yan setiap harinya dan tahu bahwa Lin Yan peduli padanya. Clancy. Tentu Huan Kai tidak takut sama sekali. Ia pun ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin agar bisa memusnahkan Clancy dari Kerajaan Bintang. Lin Yan menatap mayat anggota Clancy dengan tatapan datar. Telah tidak peduli sama sekali apakah Clancy akan mengejar atau tidak. Jika mereka datang, ia akan membunuh mereka satu persatu. Kakak, ayo pergi kembali ke sekte. Urusan kita telah selesai. Ucap Lin Yan menoleh ke arah Huan Kai. Baik, balas Huan Kai dengan senyum lembut di wajahnya. Lalu mereka berdua pun langsung pergi dari lokasi itu. Tidak ada satupun dari murid bahkan untuk yang memiliki tingkat Xiantian yang mencoba untuk menghentikan Lin Yan dan Huan Kai pergi karena mereka masih menyayangi nyawa lebih dari hadiah untuk misi kelas B. Semua murid yang ada di tempat itu hanya menatap kepergian duo adik dan kakak tanpa berkomentar. Suasana hening seketika. Bahkan Yizong pun menghela nafas panjang. Masih sedikit gemetaran karena merasa sangat dekat dengan kematian. Untung baginya untuk tidak memprovokasi Lin Yan lebih jauh. Jika tidak, nasibnya pasti akan sama dengan anggota Clancy yang terbunuh sebelumnya. Yizong, tampaknya kau dalam masalah kali ini. Lebih baik kau menghindarinya mulai saat ini. Jika tidak, kau mungkin akan kehilangan nyawa. Ye Kuan tentu tidak melewatkan kesempatan menghina Yizong karena ia tahu bahwa Yizong pernah memprovokasi Lin Yan sebelumnya. Yizong gemetaran tak terkendali saat mendengarnya. Wajahnya pucat pasi dan menatap ke arah Ye Kuan dengan tatapan membunuh. Jika ia tahu bahwa Lin Yan adalah anak yang membunuh Tuan Muda Klan Yi, ia mungkin akan mencoba membunuh Lin Yan. Hahaha. Itulah sebabnya kau lebih baik belajar agar tidak menjadi sombong dan mencoba menindas orang lain. Suatu hari nanti kau pasti akan terbunuh. Ye Kuan pergi sambil tertawa keras dan memegang kepalanya yang botak. Botak sialan. Yizong sangat marah tetapi tahu bahwa kata-kata Ye Kuan memang benar. La pun pergi dari tempat itu dan tidak peduli dengan mayat Raja Kera Emas karena tidak terlalu tertarik. Lalu pertarungan lainnya pun terjadi saat para murid mencoba mengkalim mayat Raja Kera Emas untuk mereka sendiri. Lin Yan dan Huan Kai langsung pergi menuju gerbang hutan wilayah pertama. Butuh waktu yang lama juga untuk mencapai tempat itu. Dan sudah 3 bulan lebih sedikit Lin Yan bergabung dengan Sekte Naga Langit. La tidak menyangka bahwa ia akan mencapai tingkat Xiantian dalam waktu sesingkat itu. Ia awalnya merencanakan untuk mencapainya dalam waktu setengah tahun paling lama. Tetapi ternyata hanya butuh setengah waktu dari target semula. Kita akhirnya tiba. Hari sudah mulai gelap. Misi kali ini tampaknya tidak terlalu lama untuk misi jangka panjang. Ucap Lin Yan saat menatap gerbang hutan wilayah pertama dari kejauhan. Ya. Aku juga mengira bahwa misi ini berlangsung paling tidak selama 3 bulan. Huan Kai mengangguk setuju. Wajah Lin Yan sedikit cemberut saat menatap ke arah gerbang hutan wilayah pertama. Ada apa ya, Ner? Tanya Huan Kai heran melihat wajah Lin Yan yang sedikit cemberut. Lin Yan tidak menjawab sama sekali. Ketika mereka tiba di depan pintu gerbang hutan wilayah pertama,
Satu sosok wanita sudah berdiri di sana seorang diri. Walaupun ada beberapa murid lainnya atau tetua yang menjaga gerbang, tetap saja akan terlihat aneh bahwa seorang wanita akan selalu berdiri di sana setiap hari sewaktu hari sudah mulai gelap. Wanita yang sedang menunggu sambil melamun, melebarkan matanya saat menatap sosok Lin Yan yang baru saja tiba. Matanya berkaca-kaca karena akhirnya bertemu dengan seseorang yang ia tunggu selama ini. Wanita itu tidak lain adalah Gu Yin. Ia pun langsung berlari dan memeluk Lin Yan dengan erat. Lin Yan tercengang seketika karena tidak menyangka bahwa Gu Yin akan memeluknya. Dan ketika mendengar tangisan wanita itu, Lin Yan tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Chapter 58 menyerahkan hasil misi. Gu Yin, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Tanya Lin Yan dengan nada serius. Telah mengira terjadi sesuatu kepada Gu Yuena selama ia keluar untuk menyelesaikan misi kelas B. Aku sangat khawatir padamu. Kenapa kau pergi mengambil misi berbahaya seperti itu? Gu Yin memeluk Lin Yan semakin kuat karena takut dia akan pergi lagi. Lin Yan tercengang dengan kata-kata Gu Yin. Apa yang terjadi pada wanita ini? Batinnya. Ia tidak percaya bahwa seorang wanita akan mengkhawatirkannya sampai seperti itu. Sementara itu, Huan Kai di sebelah sedikit cemberut karena seorang wanita memeluk adik kesayangannya. Ia memang cemburu. Tetapi bukan arti dalam cemburu karena ia menyukai Lin Yan sebagai seorang pria. Tetapi itu cemburu buta karena menurutnya, hanya ia yang bisa memanjakan Lin Yan. Jika Lin Yan mengetahui pemikiran Huan Kai, ia tidak akan bisa berkata-kata. Kenapa kau mengkhawatirkan aku? Tanya Lin Yan heran. Itu karena aku. Kata-kata Gu Yin terhenti dan ia langsung sadar dengan apa yang ia lakukan saat ini. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah seperti tomat karena sangat berani memeluk Lin Yan dan membuat adegan seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih dan sang pria telah pergi secara diam-diam lalu kembali lagi kepadanya. Juga, Gu Yin sadar bahwa ia baru saja ingin mengungkapkan perasaannya kepada Lin Yan yang membuatnya semakin malu. Ia pun langsung melepaskan Lin Yan lalu berlari pergi seperti kucing yang diinjak ekornya. Ada apa dengan wanita itu? Lin Yan bingung sejenak. Huan Kai di sebelah Lin Yan sedikit cemberut. Tentu saja karena dia sangat menyukaimu, Yaner. Lin Yan tercengang mendengar perkataan Huan Kai. Kami baru saja saling mengenal dan itu tidak mungkin. Lin Yan berkata seolah-olah tidak mengerti. Ia sebenarnya sudah mengetahuinya sejak awal tetapi kali ini ia sangat terkejut bahwa Gu Yin akan menyukainya sampai seperti itu. Tetapi Lin Yan tidak memiliki waktu memikirkan hal seperti itu saat ini karena ia harus fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Huan Kai hanya menggelengkan kepalanya. Ia juga paham bahwa Lin Yan sebenarnya mengerti tetapi tidak akan memiliki waktu memikirkan tentang percintaan. Ayo kembali. Kita akan melaporkan misi besok. Setelah itu kita akan mengikuti ujian masuk pelantara dalam. Ucap Lin Yan dan berjalan ke arah kediamannya. Huan Kai hanya mengangguk kecil dan mengikuti Lin Yan. Kejadian yang terjadi di hutan wilayah pertama tentu diketahui oleh Master Sekte Naga Langit. Ia mengirim seseorang tetua yang sangat kuat untuk mengawasi pertarungan yang terjadi.
Dan kabar itu sudah masuk ke telinga Master Sekte Naga Langit yang membuatnya tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja Master Sekte Naga Langit telah memenangkan taruhan antara Sekte Naga Langit dengan semua klan dan aliansi mereka. Ini adalah keuntungan besar kali untuk Sekte Naga Langit karena telah mendapatkan banyak benda berharga. Lin Yan telah memanfaatkan statusnya sebagai cucu Lin Ming dan Lin Si yang membuat Master Sekte Naga Langit tidak terima. Dan ia pun akan memanfaatkan Lin Yan untuk kepentingan Sekte Naga Langit. Lin Yan sama sekali tidak tahu bahwa ia telah dimanfaatkan sedemikian rupa. Walaupun ia tahu, itu tidak masalah sama sekali karena tujuannya saat ini masuk ke Sekte Naga Langit untuk menjadi kuat secepat mungkin. Jika ia tidak memiliki kerugian, itu bukanlah masalah baginya. Sesampainya di kediamannya, Lin Yan tidak bisa berkata-kata karena tempat tinggalnya kini sangat rapi. Dan ada beberapa benda tambahan di dalam kediaman sederhana itu. Ia sudah menduga bahwa Gu Yin lah yang melakukan semuanya. Dasar wanita. Lin Yan menghela nafas panjang. Kenapa kau menghela nafas seperti orang tua Yaner? Tanya Huan Kai heran. Tidak ada apa-apa. Aku akan berkultivasi sebentar sebelum beristirahat. Ucap Lin Yan dan langsung duduk bersila. Melihat Lin Yan mulai berkultivasi, ia pun langsung melakukan hal yang sama. Ia tidak jadi bertempur secara langsung melawan Raja Kera Emas sebelumnya sehingga ia harus mencerna semua khasiat pil darah yang ia konsumsi. Mungkin setelah itu kultivasinya akan meningkat menjadi tingkat Xiantian tahap keempat atau mungkin tahap kelima. Beberapa jam kemudian, Lin Yan membuka matanya karena ada yang mengetuk pintu kediamannya. Setelah mengaktifkan mata raja dan melihat siapa itu, Lin Yan menghela nafas kembali lalu membuka pintu kediamannya. Ada apa Gu Yin? Tanya Lin Yan saat menatap wanita muda cantik di depan pintu sambil memegang sebuah bingkisan. 1. Kau pasti lelah setelah menjalankan misi dalam waktu yang sangat lama. Aku membuatkan ini untukmu. Balas Gu Yin sambil menyerahkan sebuah bingkisan lalu melarikan diri sekali lagi dengan rona merah di pipinya. Mulut Lin Yan terbuka dan tertutup beberapa kali. Setelah kemudian menggelengkan kepalanya lalu duduk dan membuka bingkisan. Huan Kai membuka sedikit matanya dan melirik ke arah bingkisan yang dipegang oleh Lin Yan. Setelah hanya terkekeh sedikit lalu melanjutkan kultivasinya. Lin Yan yang membuka bingkisan itu pun sedikit terkejut dengan isinya. Ada beberapa hidangan yang tampak lezat dan sebuah teh yang diisi di dalam bambu. Ia membuka tutup bambu yang berisi teh dan mencium aroma menyegarkan. Setelah tersenyum kecil lalu meminumnya perlahan. Setelah itu, tatapan Lin Yan teralihkan ke sebuah surat yang pasti dibuat oleh Gu Yin juga. Saat membacanya, ia hanya terkekeh lalu menyimpannya di dalam cincin ruangnya. Setelah itu, ia pun menikmati hidangan itu dan membaginya juga dengan Huan Kai. Kemudian, mereka berdua pun beristirahat. Keesokan paginya, Gu Yin datang kembali membawa sebuah makanan lalu lari setelah memberinya kepada Lin Yan. Sebelum Lin Yan berbicara, sosok Gu Yin telah menghilang dari pandangannya. Ia hanya menggelengkan kepalanya setelahnya. Beberapa jam kemudian, Lin Yan dan Huan Kai pergi ke tempat penyerahan misi.
Mereka berdua bertemu kembali dengan tetua wanita yang selalu menjaga tempat itu. Kami ingin melaporkan penyelesaian misi, ucap Lin Yan sambil menyerahkan 2 dokumen pendaftaran misi kelas B. Tetua wanita itu terkejut saat melihat misi tersebut. Awalnya tidak ingin percaya, tetapi Lin Yan mengeluarkan semua hal yang menjadi target misi. Mau tidak mau, tetua wanita itu harus mempercayainya lalu mengurus hadiah yang akan diterima oleh Lin Yan. Hadiah untuk Raja Hutan wilayah pertama adalah 25.000 poin merit. Dan untuk Raja Kera Emas yang satu lagi, ini akan diberi 5.000 poin merit. Juga setelah menghitung semua bintang roh yang kau bawa, total hadiah yang kau terima adalah 33.000 poin merit. Dan untuk senjata sebagai satu hadiah lainnya, kau akan menerimanya ketika memasuki pelantara dalam. Juga, kalian berdua telah mencapai tingkat Xiantian. Yang artinya, 1 atau 2 hari lagi seorang tetua akan menjemput kalian berdua. Aku telah mengurus dokumen tentang kenaikan kalian dan menunggu di tempat tertentu untuk melakukan ujian masuk pelantara dalam. Selebihnya akan dijelaskan oleh tetua yang akan menjemput kalian, ucap tetua wanita tersebut sambil menyerahkan beberapa dokumen dan token milik Lin Yan yang telah diisi dengan 33.000 poin merit. Baik. Lin Yan tidak bertanya lagi dan mengambil dokumen dan tokennya lalu pergi dari tempat itu bersama dengan Huan Kai. Tetua itu menatap kepergian Lin Yan dan masih tidak percaya bahwa anak itulah yang telah menyelesaikan misi dalam waktu yang jauh lebih cepat dari perkiraan. Bahkan para murid baru yang mengambil misi hari ini terkejut bahwa murid baru dari angkatan mereka yang berhasil menyelesaikan misi kelas B. Chapter 59 Beristirahat sejenak. Kakak, untuk hari ini ada baiknya kita beristirahat tanpa berkultivasi. Tubuh kita juga butuh istirahat yang cukup karena biarpun kita memaksakan berkultivasi, yang ada tubuh kita akan kelelahan, ucap Lin Yan saat sedang berjalan bersama dengan Huan Kai menuju kediaman mereka. Ya. Huan Kai mengangguk kecil karena setuju dengan perkataan Lin Yan. Karena Lin Yan sudah berencana untuk beristirahat hari ini, mereka pun pergi ke sebuah tempat yang memiliki pemandangan indah di pelantara luar Sekte Naga Langit. Ketika Lin Yan dan Huan Kai sedang pergi ke tempat itu, Lin Yan memiliki ekspresi aneh terus-menerus karena seseorang terus membuntuti mereka. Bahkan Huan Kai pun merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi ia hanya diam karena itu adalah bagian Lin Yan untuk menyelesaikannya. Hah? Gu Yin, keluarlah, ucap Lin Yan sambil menghela nafas panjang karena tidak mengerti apa sebenarnya isi dari kepala wanita itu. Gu Yin yang terus membuntuti Lin Yan dan Huan Kai di jarak hampir 30 meter, mendengar dengan jelas kata-kata Lin Yan. Tentu sebagai kultivator, pendengaran mereka akan semakin tajam. Lah keluar dari balik pohon dengan wajah malu-malu. Lin Yan berbalik dan menatap Gu Yin yang memasang ekspresi malu-malu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Apakah kau ingin ikut? Jika ya, ayo pergi. Kebetulan kami hari ini sedang tidak berencana untuk berlatih. Mendengar kata-kata Lin Yan, Gu Yin pun langsung buru-buru berlari mengejar Lin Yan dengan wajah gembira. Huan Kai hanya terus melirik ke arah Gu Yin yang sudah tiba di sebelah mereka.
Ia ingin tertawa saat melihat wanita muda yang sedang dimabuk cinta. Tidak sampai setengah jam, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang ditanami oleh banyak bunga-bunga. Banyak murid wanita yang sering bersantai di tempat itu. Bukit kecil itu juga memiliki air terjun kecil dan sebuah danau kecil untuk tempat bersantai bagi para murid. Sekte Naga Langit memang sesuatu karena membuat tempat seperti ini bagi para murid untuk menghilangkan ketegangan sebagai seorang kultivator. Ucap Lin Yan sedikit terkekeh. Ayo kita pergi ke sana. Aku bersama dengan kakak Yuena beberapa kali singgah di tempat ini untuk bersantai juga. Guyin berkata dengan sedikit bersemangat sambil menunjuk tempat tertentu. Itu adalah tempat favoritnya di bukit yang dinamai oleh murid pelantara luar sebagai Bukit Santai. Lin Yan dan Huan Kai hanya menurut dan mengikuti Guyin yang selalu memasang senyum ceria di wajahnya. Mereka pun tiba di pinggir danau dan bisa menatap pemandangan menakjubkan. Tempat itu sangat sejuk dan di kejauhan terlihat juga beberapa murid wanita dan pria yang sedang bersantai. Hari sudah siang saat ini dan Guyin mengeluarkan beberapa benda dari dalam cincin ruangnya. Dan itu tentu saja adalah hidangan lainnya yang dibuat oleh Guyin secara pribadi. Ia pun menyerahkan hidangan itu kepada Lin Yan dengan wajah malu-malu. Cih, wanita ini sudah seperti seorang istri yang sangat patuh kepada suaminya. Batin Huan Kai dan menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa sikap Guyin yang seperti itu hanya akan terjadi dalam beberapa minggu lalu lenyap sepenuhnya saat Lin Yan mengabaikannya atau karena 1 atau 2 hari lagi mereka akan pergi dari pelantara luar Sekte Naga Langit. Guyin, daripada memasak seperti ini, lebih baik kau meluangkan waktu untuk berlatih atau berkultivasi. Ucap Lin Yan. Mata Guyin berkaca-kaca mendengarnya. Ia langsung merasa patah hati. Apa kau tidak menyukai masakanku? Lin Yan merasa sakit kepala seketika. Masakanmu sungguh enak. Aku menyukainya. Tetapi, kau lebih baik berlatih. Untuk hari ini atau besok, itu tidak masalah. Tetapi dalam waktu paling lama 2 hari lagi, aku dan kakakku akan dijemput oleh tetua karena kami berdua saat ini adalah kultivator tingkat Xiantian. Kau mengerti maksudku bukan? Mendengar penjelasan Lin Yan, hati Guyin berbunga-bunga sejenak lalu langsung lenyap karena memproses kata-kata Lin Yan tentang menjadi murid tingkat Xiantian. Kalian sudah mencapai tingkat Xiantian. Guyin tercengang seketika dan ia merasa pahit saat ini. Ia juga rajin berkultivasi tetapi ia masih memiliki kultivasi tingkat Hautian tahap ke-7. Peningkatannya memang sangat cepat ketika masuk ke dalam Sekte Naga Langit. Namun, hal yang ia sesali adalah ia tidak bisa bertemu dengan Lin Yan lagi dalam waktu yang mungkin lumayan lama. Ya, Lin Yan dan Huan Kai mengangguk. Aku akan berkultivasi serajin mungkin. Aku akan segera menyusul kalian berdua. Ucap Guyin penuh tekad. Lin Yan tersenyum kecil mendengarnya. Tetapi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Luangkan waktumu untuk beristirahat juga. Dia khawatir padaku. Batin Guyin dan pipinya sedikit memerah. Aku akan mengingatnya. Guyin mengangguk kecil. Huan Kai hanya menatap Guyin dengan mata bau. Sudah memprediksi bahwa ketika Lin Yan pergi, Guyin pasti akan melupakannya.
Tetapi ia tidak akan pernah menduga bahwa ketika Lin Yan pergi, Guyin akan semakin tergila-gila kepada Lin Yan. Setelah mereka selesai bersantai, hari pun sudah mulai gelap dan mereka pun kembali ke kediaman Lin Yan. Kali ini, Guyin tidak pergi dan ia bermalam di tempat Lin Yan. Karena kehadiran Huan Kai, Lin Yan merasa itu tidak masalah sama sekali. Tetapi saat sedang tertidur, Lin Yan tersadar karena merasakan gerakan kecil dan itu adalah Guyin yang tiba-tiba berbaring di sebelahnya lalu memeluknya. Ada apa dengan wanita ini? Lin Yan ingin berteriak tetapi ia hanya melakukannya di dalam hati. Telah merasa bahwa Guyin adalah wanita yang sangat rapuh setelah melihatnya sebelumnya dia hampir menangis hanya karena ia mengatakan tidak perlu memasak. Karena itu, Lin Yan hanya membiarkannya dan tertidur. Waktu terus berlalu. Seorang pria parubaya tiba di pelantara luar sekte Naga Langit. Ia adalah salah satu tetua yang dianggap kuat walaupun tidak sejajar dengan 3 tetua utama. Kali ini tetua tersebut khusus datang untuk menjemput semua murid yang telah mencapai tingkat Xiantian. Jumlah murid pelantara luar yang saat ini mencapai tingkat Xiantian adalah 16 anak termasuk Lin Yan dan Huan Kai. Sebenarnya jumlahnya lebih dari itu tetapi sebagian besar tewas di hutan wilayah pertama saat bertarung dengan Raja Kera Emas. Para murid yang telah mencapai tingkat Xiantian kini berada di gerbang masuk pelantara luar. Mereka semua telah berkumpul karena mendapatkan perintah dari para tetua pelantara luar. Semua dari mereka menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan dingin karena masih mengingat tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan tatapan murid lainnya. Ia saat ini hanya berdiri seperti patung dan memikirkan banyak hal tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Zep. Seorang pria parubaya muncul di depan semua murid tersebut. Baik. Aku adalah salah satu tetua pelantara dalam Boci. Kali ini aku akan menuntun kalian ke tempat para murid tingkat Xiantian berada sebelum mengambil ujian masuk. Kita akan tiba di tempat itu dalam waktu 4-5 hari. Apakah kalian sudah siap? Tanya tetua tersebut. Ya tetua Ci. 14 murid berteriak serempak terapi Lin Yan dan Huan Kai hanya diam. Aku akan kembali dalam 5 menit karena harus mengurus sesuatu dengan tetua pelantara luar. Tanpa menunggu jawaban para murid, tetua Ci menghilang dari tempat itu. Lin Yan. Suara seseorang terdengar di kejauhan. Semua murid menoleh ke arah sumber suara dan menemukan 2 wanita yang berlari dengan 2 aset masing-masing yang tampak naik turun. Dan beberapa murid Xiantian menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan membunuh karena memiliki 3 keindahan yang mengelilinginya. Chapter 60 Persyaratan memasuki pelantara dalam. Lin Yan menoleh ke arah sumber suara dan menemukan 2 nona klan Gu menghampirinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lin Yan heran. Apa maksudmu dengan apa yang kami lakukan di sini? Gu Yuena tidak puas dengan pertanyaan Lin Yan. Sudah pasti tujuan mereka adalah mengantarkan kepergian Lin Yan walaupun mungkin tidak akan lama lagi mereka akan menyusul Lin Yan. Saat ini Gu Yuena telah mencapai tingkat Hautian tahap ke-9. Itu adalah peningkatan yang sangat cepat untuk para murid pelantara luar. Sementara Gu Yin,
Dia telah mencapai tingkat Hautian tahap ke-8. Maaf Lin Yan. Bukan maksud kakak berkata seperti itu. Kami hanya ingin mengantar kepergianmu. Kami akan menyusulmu segera mungkin. Guyin berkata dengan senyum di wajahnya dan menatap Lin Yan dengan penuh cinta. Wajah Gu Yuena sedikit gelap mendengar perkataan Guyin serta tatapan yang sangat diketahui oleh siapapun bahwa Guyin sangat menyayangi Lin Yan. Kenapa anak ini begitu tergila-gila kepadanya? Batin Gu Yuena. Lin Yan sedikit canggung saat mendengar pertanyaan Gu Yuena kembali. Juga, saat melihat tatapan Guyin padanya, ia tidak tahu harus membalas seperti apa. Sebelum ada yang berbicara lagi di antara mereka, tetua pelantara dalam yang sebelumnya pergi telah kembali. Tetua tersebut menatap sejenak ke arah Gu Yuena dan Guyin. Ia tentu tahu bahwa kedua murid wanita itu juga adalah jenius yang sangat luar biasa. Lalu tatapannya tertuju pada semua murid yang akan masuk ke dalam pelantara dalam sekte naga langit. Baik. Kita akan segera berangkat menuju tempat kalian menetap sementara. Detail dari yang lainnya akan diberitahukan saat kalian mencapai tempat itu. Ikuti aku. Tetua tersebut langsung bergerak keluar gerbang tanpa menunggu jawaban semua murid. Semuanya langsung bergerak tetapi Lin Yan dan Huan Kai masih terdiam. Aku akan pergi. Ucap Lin Yan pamit kepada Gu Yuena dan Guyin. Guyin langsung bergerak dan memeluk Lin Yan dengan erat yang membuat wajah Gu Yuena menjadi gelap seketika. Sementara Huan Kai hanya terbengong melihat wanita yang sedang dimabuk asmara. Berhati-hatilah. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali ketika aku masuk pelantara dalam juga. Ucap Guyin dengan wajah memerah lalu langsung melepaskan Lin Yan dan berlari pergi. Lin Yan tidak bisa berkata-kata melihat kelakuan Guyin. Ia pun menatap ke arah Gu Yuena yang memasang wajah mendengus ke arahnya. Jika kau melukai adikku, aku akan memotong barangmu. Dengus Gu Yuena dan langsung pergi dari tempat itu. Sementara Huan Kai langsung marah mendengarnya. La ingin membalas dan mengancam Gu Yuena kembali tetapi ditahan oleh Lin Yan. Tidak perlu pedulikan apa yang dia katakan. Ayo kita pergi kakak. Ucap Lin Yan dan ia pun langsung bergerak ke arah para murid pergi. Huan Kai melirik kembali ke arah Gu Yuena dan Guyin pergi. La pun hanya mendengus kesal karena adiknya diancam. Tentu ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Datanglah ke pelantara dalam dan aku akan menendangmu. Huan Kai pun langsung bergerak mengikuti Lin Yan yang sudah bergerak. Tetua pelantara dalam terus memimpin di depan dan semua murid hanya mengikuti. Perjalanan akan memakan waktu yang lama walaupun mereka semua telah mencapai tingkat Xiantian. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah tempat untuk para murid pelantara luar yang mendaftar ujian untuk masuk ke pelantara dalam. Tidak ada yang diistimewakan oleh Sekte Naga Langit tentang ujian tersebut. Walaupun seorang murid adalah keluarga kerajaan sekalipun, mereka harus mengikuti ujian. Tempat yang dituju masih terletak di sekitar Sekte Naga Langit. Mereka terus bergerak ke arah yang berbeda dan sedikit berlawanan ke arah Kerajaan Bintang. Hari terus berlalu dan akhirnya tetua dan para murid telah tiba di tempat yang mereka tuju. Mereka berada di sebelah barat Kerajaan Bintang saat ini.
Tempat itu masih di dalam hutan walaupun tidak jauh ke jalan masuk kota kerajaan bintang. Kita telah tiba, ucap tetua tersebut sambil menatap para murid yang kelelahan karena hanya beristirahat sejenak. Ini juga merupakan latihan bagi semua murid agar memiliki tubuh lebih kuat. Hanya Lin Yan dan Huan Kai yang hanya sedikit kelelahan saat ini. Tetua pelantara dalam itu tentu melihat semua kondisi calon murid pelantara dalam dan sedikit terkejut dengan kondisi Lin Yan dan Huan Kai yang tampak masih bugar. Ayo. Tetua tersebut memimpin semua murid masuk ke dalam sebuah desa yang tampak biasa saja. Tetapi sebenarnya itu bukanlah desa, melainkan tempat tinggal para murid yang menjadi calon murid pelantara dalam. Ketika kelompok Lin Yan bergerak di dalam desa itu, terlihat banyak murid dengan tingkat kultivasi Xiantian tahap pertama sampai tahap ketiga. Jumlah mereka sangatlah banyak yang membuat anggota kelompok Lin Yan sedikit terkejut. Semua murid yang telah lama di tempat itu menatap para kandidat baru dengan seringai di wajah mereka karena tampak seperti menantikan penderitaan murid yang baru tiba. Lalu tetua tersebut memimpin kelompok Lin Yan menuju sebuah bangunan yang paling besar di desa tersebut. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan di dalam sana terlihat beberapa tetua lainnya yang menatap kedatangan para murid baru. Aku akan menyerahkan sisanya kepadamu, ucap tetua yang memimpin kelompok kepada beberapa tetua yang ada di dalam bangunan. Pun langsung menghilang seketika. Baik. Kalian adalah calon murid pelantara dalam sekte naga langit yang baru. Kalian pasti tahu bahwa syarat untuk memasuki pelantara dalam sangatlah ketat dan berbeda dengan sekte lainnya. Identitas kalian telah terdaftar sehingga tidak perlu menjelaskan siapa kalian dan tingkat apa kultivasi kalian. Walaupun syarat dikatakan untuk masuk pelantara dalam sangat ketat, sebenarnya itu sangatlah sederhana. Jika kalian mampu untuk menyelesaikan ujian dengan tingkat kultivasi kalian saat ini, kalian akan langsung menjadi murid pelantara dalam. Ucap tetua tersebut sambil menatap semua murid yang tetap hanya diam dan menunggu kelanjutannya. Ujian untuk masuk ke pelantara dalam sangat sederhana. Kalian harus menyelesaikan misi yang telah diberi dalam waktu yang telah ditentukan. Kalian boleh mengambil misi langsung saat ini dan bisa juga beberapa hari, minggu bahkan beberapa bulan kemudian ketika kekuatan kalian meningkat. Lanjut tetua tersebut. Bukankah jika kami menunggu melampaui tingkat Xiantian, kami akan mudah menyelesaikan misi? Tanya salah satu murid heran. Tetua tersebut tersenyum lebar mendengar pertanyaan itu lalu membalas. Tidak semudah itu. Ada target tertentu tentang tingkat kultivasi untuk mengambil misi. Setiap tingkat Xiantian tahap pertama sampai ketiga akan memiliki kategori misi yang sama. Itulah sebabnya di tempat ini sangat banyak calon murid tingkat Xiantian tahap ketiga. Kenapa para murid di sini sengaja menunda mengambil misi? Jawabnya sederhana. Para murid hanya bisa gagal 2 kali dalam misi. Jika sampai gagal 3 kali, mereka akan dikeluarkan. Sederhana bukan? Dan juga, ketika kalian belum menyelesaikan misi dalam waktu 1 tahun, kalian akan dikeluarkan juga. Dan ada satu lagi syarat lainnya. Tetua tersebut terdiam sejenak lalu melanjutkan.
Ketika kalian mencapai tingkat Xiantian tahap keempat di tempat ini tanpa menyelesaikan ujian, maka kalian akan dikeluarkan juga. Bersambung. Chapter 61 Detail Misi.